Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menjelaskan slide atas tesis saya dengan judul Analisis Dampak Penerapan Aset Retirement Obligation terhadap Kelayakan Investasi dan Struktur Pendanaan. Studi pada proyek pipa minyak PTX. Adapun dosen pembimbing saya, Bu Erni Ekawati. Kita mulai dengan latar belakang dan rumusan masalah. PTX merupakan perusahaan yang fokus pada infrastruktur energi, terutama transportasi gas bumi. Kini mulai ekspansi ke pipa minyak melalui proyek pipa Rokan. Perusahaan PTX mendapatkan proyek strategis yaitu pipa minyak Rokan dengan nilai investasi 300 juta untuk kontrak 20 tahun dengan opsi perpanjangan. Berdasarkan peraturan Kementerian SDM, bahwa kontraktor wajib melakukan kegiatan pasca operasi atau Asset Retirement Obligation. Apa itu ARO? ARO adalah kewajiban untuk memenuhi aspek restorasi aset. Menurut SDM, rangkaian kegiatan pembongkaran, peralatan, instalasi, dan atau fasilitas penunjang termasuk penutupan sumur, pemulihan lokasi yang dilakukan sebelum atau pada saat berakhirnya kontrak. Nah, ARO itu menjadi tanggung jawab PTX dikarenakan aset tersebut adalah milik PTX. Nilai ARO diperkirakan 1,04 triliun. Terus juga ARO dalam kalkulasi keekonomian awal belum memasukkan komponen kewajiban ARO. Nah, ini perlu dilakukan evaluasi dampak ARO terhadap keekonomian dan struktur pendanaan proyek. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana dampak ARO terhadap kelayakan penilaian proyek pipa Rokan. Kemudian bagaimana dampak ARO terhadap struktur pendanaan proyek pipa Rokan. Tujuan penelitian adalah menganalisis dampak ARO terhadap keekonomian dan struktur modal proyek pipa Rokan, juga mengidentifikasi skema pendanaan optimal untuk meminimalkan biaya dalam pembiayaan ARO. Lingkupnya adalah fokus pada ARO terhadap proyek kelayakan pipa Rokan, juga evaluasi dengan metode capital budgeting yaitu NPV, IRR, MERR, discounted payback period, profitability index, serta analisis sensitivity dan real options. Landasan teori. Menurut Brigham, capital budgeting adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran yang manfaatnya akan diperoleh dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Proses ini juga digunakan untuk menganalisis dan memilih proyek investasi yang akan menambah nilai perusahaan. Adapun metode-metode capital budget yang digunakan adalah NPV dengan kriteria kelayakan harus lebih besar dari 0, IRR atau internal rate of return ini harus lebih tinggi dari WACC atau hurdle rate. Terus MERR adalah modified internal rate of return dengan sama juga ya harus lebih tinggi dari WACC atau hurdle rate. Profitability index adalah rasio antara nilai kini arus kas masuk dan investasi awal. Ini harus lebih besar daripada 1. Kemudian discounted payback period. Ini kriteria kelayakan adalah lebih cepat, lebih baik. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas, di mana menurut Brigham adalah mengukur seberapa besar perubahan NPV yang terjadi akibat perubahan persentase pada salah satu variabel input, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap berada pada nilai yang diharapkan. Adapun yang diuji dari perubahan variabel tersebut yaitu tarif, capital expenditure, hurdle rate, dan OPEX. Real option analysis, di mana menurut Brigham ini adalah suatu hak, bukan kewajiban untuk mengambil langkah di masa depan. Adapun dari 4 yang relevan terhadap penelitian ini adalah growth option dan abandonment options. Selanjutnya PSAK 237 menyatakan terdapat 3 kriteria di mana ketiga kriteria tersebut terpenuhi sehingga mendukung perusahaan harus melakukan pencadangan atau kewajiban ARO tersebut. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kasus pada perusahaan tertentu. Adapun metode pengumpulan data dan instrumennya adalah data primer dan sekunder, dengan profil proyek adalah proyek strategis pemerintah, pipa minyak dengan panjang pipa 342 km, ukuran pipa adalah 4 sampai dengan 24 inch,
kapasitas adalah sampai dengan 362.000 barel oil per day. Adapun metode analisis data terdapat 4, yaitu identifikasi data keuangan proyek, analisis kelayakan tanpa ARO, dengan analisis sensitivity juga, kemudian analisis kelayakan dengan ARO, di mana ada analisis real options juga ketika perpanjangan kontrak, kemudian juga analisis struktur pendanaan dengan 2 skema. Identifikasi dan pengumpulan data keuangan proyek, di mana estimasi biaya investasi yaitu 300,6 juta dolar, estimasi pendapatan yaitu 2,83 miliar dolar yang didapat dari 11,8 juta per bulan sepanjang 20 tahun. Terus, estimasi biaya operasional yaitu 863,9 juta sepanjang 20 tahun juga. Biaya bunga adalah 32 juta yang didapat dari Capex 300 juta dikali dengan 70% loan dengan 7 tahun, yaitu include grace period 2 tahun. Biaya depresiasi untuk 15 juta per tahun atau 20 tahun straight line. Biaya pajak 22%, perhitungan laba kumulatif adalah 1,27 yang didapat dari selisih antara pendapatan dengan biaya-biaya yang ada. Kemudian juga hurdle rate 11,19% yang didapat dari WACC internal group yaitu 9,39% plus additional premium rate sebesar 1,8%. Nah, ini WACC sebagaimana ditampilkan di sebelah ya, bahwa terdapat risk free 2,35%, equity risk premium 4,83%, levered beta 1,13%, country risk premium 2,64%, sehingga cost of equity adalah 10,45%, kemudian juga loan rate adalah 4,5%, sehingga setelah dikali dengan proporsional dari komposisi debt and equity-nya didapati adalah 9,39%. Untuk additional premium rate adalah tambahan resiko atas spesifik proyek pipa minyak Rokan. Di antaranya tingkat ketertagihan ataupun mungkin peraturan-peraturan yang ada dengan dampak kualitatif indeks sebesar tambahan 1,8%. Setelah menentukan data-data yang diperlukan, kemudian kita melakukan perhitungan capital budgeting, yaitu NPV didapati bahwa 340,9. Ini untuk free cash flow sepanjang 20 tahun dengan hurdle rate 11,19. IRR ada 76,7 di atas hurdle rate, layak. MIRR juga 24,5, layak. Profitability index juga setiap $1 ini dapat menghasilkan 2,37. Discounted payback period ini pengembalian nilai investasi dalam waktu kurang dari 4 tahun. Nah, kemudian kita mencoba analisis sensitivitas, di mana untuk tarif Capex, hurdle dan OPEX yang paling signifikan adalah tarif, dapat dilihat pada grafik di sebelahnya, yaitu yang warna kuning ya, itu paling signifikan. Ketika minus 25%, dia itu NPV-nya turun dari 306 menjadi 157 atau setengahnya ya. Juga ketika NPV-nya positif, dia naik hingga 524,9 juta. Ini membuktikan bahwa tarif adalah memiliki dampak sensitivity yang paling tinggi. Setelah tadi sebelumnya tanpa ARO, kita coba analisis proyek dengan masukkan komponen ARO, di mana ARO kewajiban adalah 128,5 juta. Nilai ini didapat dari estimasi ARO awal yaitu 71,2 juta, dieskalasi 3% sepanjang tahun, sepanjang umur kontrak yaitu 20 tahun. Juga adalah ARO aset, ini nilai kini dari kewajiban ARO yang telah didiskontokan dengan rate obligasi. Nah, nilai tersebut akan terdepresiasi sepanjang umur kontrak. Nah, didapati NPV adalah 273,6, IRR ada 63%, masih di atas hurdle rate, MIRR juga 18,9 di atas hurdle rate, profitability index juga 2,05 di atas 1, discounted payback period menjadi 4 tahun. Nah, perbandingan kelayakan investasi tanpa ARO dan dengan ARO dapat dilihat bahwa pada tabel bahwa terdapat penurunan kualitas dari setiap indikator capital budgeting, di mana
Yang paling tinggi adalah MIRR, dia turun 22,8%, disusul oleh NPV turun 19,7%. Kemudian adalah IRR 17,9%. Selanjutnya Profitability Index 13,6% dan DPP turun sebesar 7,4%. Nah, ini grafik sebagai perbandingan untuk before dan afternya. Analisis real options. Perpanjangan kontrak 10 tahun didapat dari estimasi pipa minyak dapat beroperasi secara optimal hingga 30 tahun. Skemanya adalah cost plus fee dikarenakan tidak ada investasi baru, PTX hanya menanggung operating and maintenance saja. Eskalasi biaya 3%, kewajiban ARO menjadi 172,7 dikarenakan eskalasi biaya 10 tahun dari 128,5 juta. Nah, selisih kewajiban ARO tersebut tidak dapat diklaim ke PTY dikarenakan ARO tersebut merupakan tanggung jawab PTX. Selanjutnya adalah hurdle rate sama 11,19. Kita mencoba dengan 3 skema. Skema pertama adalah cost plus fee 2,5%, didapati bahwa negatif NPV-nya sebesar 6,8 juta. NPV skema 2 cost plus fee 10% menjadi positif NPV-nya 16,5 juta. Nah, untuk skema 3, peneliti merasa perlu berapa sih yang dibutuhkan fee yang dibutuhkan oleh PTX sehingga NPV-nya sama dengan 0 untuk menentukan batas bawah ataupun minimum fee yang dapat diterima oleh PTX. Didapati bahwa 4,54% menjadikan NPV sama dengan 0. Ya, kita mulai dengan pembiayaan ARO melalui penambahan pinjaman dan investasi obligasi atau skema 1, di mana tambahan adalah loan 45,4 juta merupakan PV dari ARO. Terus juga interest rate 4,5% sama dengan pinjaman sebelumnya, obligasi 5,34%, didapati bahwa future value menjadi 128,5 juta. Nah, ini dengan skema ini terdapat tambahan bunga sebesar 8,17 juta yang didapatkan selisih antara pinjaman sebelumnya yang 32 juta. Dan ini juga dapat merubah struktur pendanaan yang sebelumnya 30-70 menjadi 26-74. Skema ini dapat mengamankan pembiayaan ARO sejak awal proyek dan mampu menutup kewajiban di akhir masa kontrak. Namun terdapat beban bunga tambahan yaitu sebesar 8,17 juta dolar. Lanjut ke skema 2 yaitu dengan pengisian dana ARO secara bertahap. Pertama adalah estimasi kewajiban biaya adalah 128, jumlah tahun 20, penyisian dana didapati 3,56 juta yang didapat dari nilai ekuitas dari kewajiban ARO. Dengan obligasi sama yaitu 5,34%. Nah, ini merupakan tabel perhitungannya. Dengan skema ini, perusahaan tidak perlu menanggung biaya tambahan dan dana yang dikeluarkan sebesar 3,56 tiap tahun didapat dari hasil operasi usaha tanpa perlu menambahkan tambahan pinjaman atau setoran modal tambahan. Kesimpulan dan rekomendasi yaitu kesimpulan adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ARO berdampak signifikan terhadap penurunan indikator kelayakan investasi, serta mempengaruhi struktur pendanaan jika dibiayai melalui pinjaman tambahan. Selain itu, analisis sensitivitas menegaskan bahwa tarif merupakan variabel paling sensitif terhadap NPV, dan perusahaan memiliki opsi strategis untuk memperpanjang kontrak melalui skema cost plus fee yang layak dipertimbangkan pada akhir masa proyek. Rekomendasinya adalah, berdasarkan temuan penelitian disarankan agar perusahaan mengintegrasikan komponen ARO sejak awal perencanaan proyek, menyesuaikan struktur pendanaan secara optimal, serta memilih metode pembiayaan ARO yang efektif dan efisien sesuai kondisi keuangan. Selain itu, perusahaan juga perlu menetapkan batas minimum fee sebesar 4,54% untuk opsi perpanjangan kontrak dan memberi perhatian khusus pada variabel tarif sebagai faktor paling sensitif dalam analisis kelayakan investasi. Demikian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya dapat memberikan gambaran yang baik atas tesis yang telah saya kerjakan. Terima kasih.